Saudara dalam Tuhan, para penanya ini termasuk Juma tidak mampu membantah apa yang disampaikan oleh Agatha, sehingga pada akhirnya mereka tidak berkutik. Langsung kita lihat videonya terlebih dahulu sambil tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini buat saudara yang merasa terberkati, dan juga tekan tombol subscribe-nya. Mari kita simak videonya sambil tekan tombol like. Dek, Anda itu lucu, nggak tahu apa-apa tentang ilmu. Kau larinya kemana? Lari ke Yesaya. Jangan dong, Dek. Ya, tanggepin dulu. Kalau kamu mengatakan saya tidak bisa membedakan mulut dengan suara, kamu aja nggak bisa membedakan mana sifat dengan nama. Kasihan. Ya, kasihan kamu. Jangan seperti itu. Kalau kamu nggak bisa bedain, ya rugi dong. Gus, wah selama ini petentang-petenteng kupikir berkelas. Sekarang begini. Anda, Bedakan dulu. Saya kira Bedakan Anda hebat dulu. loh. Saya kira Anda hebat loh. Bisa Oh, main membedakan mute. nama dengan Kalau- sifat. kalau- Loh iya dong. Ngapain Jago ku main dong mute? saya. Kenapa? Ngapain ku main mute kalau gitu? Ngapain? Karena Kan saya sebentar lagi- mampu. Coba suruh Sebentar Allah lagi kau mute Islam- saya. Islaman ibadah. Coba suruh Kan? Allah mute saya. Allahmu nggak bisa. Itu kan, nah, kelas semua aja. Saya Tuhan di dalam saya. Parah. Loh, Mbak, kamu coba bedain kalau saya dulu suruh mana Yesus- sifat dengan Saya suruh nama. Yesus bisa nggak? Sabar. Yesus Kamu ku bedain suruh dulu bisa sifat menyelam dengan nggak Yesus? Begini kak, nah kepada siapakah Allah berkata bahwa marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah Oke. kalau kita kenapa? Karena kenapa saya bertanya begini? Karena kalau kita berbicara baiklah kita itu berarti itu melebihi dari satu. Oke. Nah kepada siapakah Allah itu berkata? Oke. Apakah kepada dirinya sendiri, karena Allah itu hanya memang Allah itu ada 3 kategori tapi dia satu. Apa tiga kategori? Kamu nanya aja, Nah, kita yang dimaksud apa kak? Gitu aja. Iya. Oke, mari kita mulai live kita ya. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Nabi-nabi itu tidak ada yang bermujizat waktu bayi, Bang. Gini ya, aku kasih tahu ya. Berarti nggak Kenabian ada itu mukjizatnya ya? bukan nggak ada mujizatnya. Nabi itu nggak ada. Ya, Nabi itu nggak ada diangkat nggak ada. ketika bayi. Ketika bayi itu nggak ada diangkat menjadi nabi. Ini kan pertanyaan konyol. Itu satu hal yang saya kasih tahu gitu. Jadi kalau kamu bicara tentang kemanusiaan Yesus, maka kamu akan bicara tentang kenabiannya. Bahkan sebelum dia mengambil rupa manusia, mujizatnya itu banyak. Membelah lautan itu adalah dari Tuhan Yesus diberikan kepada Musa. Gitu. Jadi nggak ada ya? Nggak ada nabi yang bermujizat bayi-bayi, Bang. Nggak ada, karena belum Jadi nggak ada kuasanya. Oke, bukan nggak ada Waktu kuasanya. bayi nggak ada kuasanya. Bukan, tidak ditampakkan. Kenapa? Kenapa? Ya tidak ditampilkan. Terus waktu menjawab tuduhan Yahudi gimana? Ibunya. Tuhan Yahudi gimana? Nggak usah dituduh, karena sekalipun kekuasaan atau kuasanya Tuhan Yesus itu belum dinyatakan, 3 raja menyembah kepadanya ketika dia Nggak, waktu lahir. Maria dituduh berzina. Nggak ada dituduh, Bang. Maria itu tidak pernah dituduh berzina di dalam kitab saya. Itu kitabmu mungkin. Saya selesaikan. Saya tahu kamu orang yang gerasak gerusuk. Sebentar, saya selesaikan. Sekalipun Tuhan Yesus dalam kodrat kemanusiaannya, dia belum menunjukkan mujizatnya, dia sudah disembah raja-raja, Bang. Itu aja dulu. Dan kalau kamu narasikan Maria dituduh berzina, itu mah kamu dalam imanmu, dalam iman Kristen itu tidak ada. Karena ada Santo Yusuf yang menjaga marwahnya, Bunda Maria, gitu. Ada lagi yang mau ditanya, Bang Ibeng? Berarti nggak ada ya? Nggak ada kuasanya gitu ya? Kuasanya sebelum dunia ini ada juga udah ada kuasanya, Bang. Tapi Nggak, tidak sewaktu masih ditampilkan. bayi. Nggak ada. Tidak ditunjukkan. Ngerti nggak? Tidak Kenapa? ditunjukkan artinya bukan tidak ada. Contoh, dengar. Saya punya deposito 5M. Ketika saya nggak tunjukkan, bukan artinya nggak ada.
Oon, duta SDM rendah. Udah kamu di bawah. Jadi tidak ada dengan tidak ditunjukkan itu beda. Ngerti nggak? Saya punya deposito 5M, tapi kalau nggak saya tunjukkan bukan artinya nggak ada. Sampai sini nyampe nggak duta SDM rendah? Rembun. Karena gini ya, sekalipun Tuhan Yesus tidak menunjukkan kuasanya waktu dia lahir, terbukti bahwa raja-raja dari Majus menyembahnya. Sampai sini kalian paham? Dan kalau kamu narasikan Bunda Maria dituduh berzina, nggak ada. Santo Yusuf itu menjaga marwahnya Bunda Maria. Kamu baca di Matius 1 ayat 18. Telah kita menjadikan manusia menurut gambar dan serupa kita. Nggak ada serupa kita. Jangan ditambahin. Nggak ada itu. Nggak ada serupa. Menurut gambar dan rupa, nggak serupa. Aduh, serupa dengan rupa itu beda. Makanya sih. Ya coba dijelaskan menurut Alkitab. Baca dulu yang benar. Ini saya baca sesuai dengan yang ditulis, Kak. Baca. Nih. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Oh iya, sorry ya. Dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi. Laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala bintang yang melata di bumi. Binatang, bukan bintang, binatang. Oh ya. Oke. Pertanyaannya begini, Kak. Nah, kepada siapakah Allah berkata bahwa marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kalau kita kenapa? Kenapa saya bertanya begini? Karena kalau kita berbicara baiklah kita, itu berarti itu melebihi dari satu. Nah, kepada siapakah Allah itu berkata? Apakah kepada dirinya sendiri? Karena Allah itu hanya memang Allah itu ada 3 kategori, tapi dia satu. Apa 3 kategori? Kamu nanya aja, kita yang dimaksud apa, Kak? Gitu aja. Iya. Oke. Baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itu jawabannya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Coba kamu baca. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Nah. Balik sekali aja, karena dari ayat 26 ke ayat 1 itu dekat. Sekali aja. Tolong dibantu dulu, Kak, saya lupa tadi. Kejadian 1 ayat 1 dan 3 sampai 3. Ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Oke, stop. Ya. Allah dengan roh Allah dan dengan firman-Nya, itulah kita. Oh. Jadi Allah berkata kepada Bapak, jadi Allah berbicara dengan firman dan rohnya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oh, terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Saya masih ada pertanyaan, Kak. Boleh, silakan. Sempat saya mempelajari tentang agama yang di luar Kristen. Saya pernah mencari di media sosial apa sih apa yang mereka sembah dari mereka yang mereka sembah yang tidak sesuai dengan ajaran kita. Nah, saya ingin bertanya, Kak, karena saya mempelajari agama Islam yang percaya kepada Nabi Muhammad. Nah,
menemukan perkataan Nabi Muhammad bahwa saya adalah nabi yang diutus Allah, nabi yang terakhir diutus Allah yang Oh, enggak. Gini bang. Kenapa orang yang Sabar. Bang. nanya Narasimu pertanyaan? salah. Narasimu itu salah semua. Narasimu salah, dan kalau kamu bilang saya mencari perbedaan dari agama lain, ya udah agamanya berbeda, ya udah pasti beda. Enggak. Maksudnya yang saya mau pertanyakan, Sabar. Yang enggak sejalan dengan ajaran kita semua. Karena udah beda Tuhan ya. Beda agamanya, ya semuanya beda. Jangan dicari perbedaan. Saya Udah percaya pasti beda. percaya kepada Allah yang juga Nabi Muhammad sembah. Oh Nah, bukan. Sabar. Tadi kan kamu udah nanya sama saya, Kak, kita di dalam kitab Alkitab ada Allah, ada firman, ada roh. Itulah Tritunggal tadi. Nah mereka Allah mereka bukan Allah kita. Namanya Allah, tapi Allah mereka tidaklah Allah kita. Kamu buka 1 Korintus 8 ayat 4. 1 Korintus. Tunggu dulu ya. Sama itu. 1 Korintus 8 ayat 4. mau saya bacakan, Kak? Ya, boleh. Firman Tuhan, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan dan kita 1 tidak Korintus apa-apa. 8 ayat 4 itu. Oh, minta maaf, Kak. Kira ayat 8. Enggak, 1 Korintus 8 ayat 4. Bukan. Oh iya. Saya bacakan ya firman Tuhan. Tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah selain Allah yang esa. Nah, itu. Jadi tidak ada ilah lain selain Allah yang di dalam iman kita. Itu adalah berhala. Jadi ada begitu banyak Allah. Coba kamu lanjut lagi baca ayat 5-nya. Aduh, saya sudah tutup, Kak. Tunggu dulu ya, saya buka ulang. Terima kasih, Kak, untuk pertanyaannya yang pertama. Itu jawaban yang saya cari. Ya. Ya, saya lanjutkan ya. Ya. Di ayat yang kelima. Sebab pasal 4 4 tadi udah, sekarang 5-nya. ya, 5. Sebab Ada. sungguh pun ada apa yang disebut ilah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Lanjut. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Oke, terima kasih Bang. Oke, gitu. Ya. Jadi Allah yang dimaksud di dalam kitab kita itu adalah Bapa. Memang ada banyak ilah-ilah di dunia, di bumi dan di sorga. Tapi bagi kita orang Kristen hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Kalau kamu lanjutkan itu. Jadi Allah yang mereka sembah di dalam Alkitab kita disebut itu adalah berhala. Ilah-ilah yang demikian itu adalah berhala. Karena sesungguhnya dalam iman kita Allah itu cuma satu, yaitu Bapa. Itu yang mau saya jawab. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, terima kasih, Kak. Sudah tidak ada pertanyaan. Terima kasih, Kak. Oke, Tuhan nanti Yesus. kalau mau bertanya lagi boleh naik. Ya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Oke, gitu ya. Jadi orang Kristen jangan pernah menyamakan Allah mereka dengan Allah kita. Karena Allah kita itu Bapa. Ada memang banyak Allah, ada demikian banyak Tuhan di dunia ini. Tapi yang demikian itu disebutnya apa tadi? Berhala. Keluaran 20 ayat 1 sampai berikutnya dalam 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan itu kan ada di dalam Keluaran 20. Janganlah kamu membuat bagimu
patung atau apapun yang menyerupai Allah gitu. Jangan gitu. Berarti ada ilah lain, ada Allah-Allah lain di dunia ini yang ingin disembah. Tapi bagi kita, namun bagi kita, ini keren banget ayatnya. 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6 ini keren banget. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kita tidak menerima Allah-Allah lain. Gitu. Ada begitu banyak ilah. Kita nggak boleh sujud menyembahnya. Gitu. Karena kalau kita menyembah Allah lain, kita akan mati, binasa. Kak, saya mau nanya Kak, Boleh. Nabi Musa itu wafatnya itu langsung dikubur sama Tuhan ya? Jadi tidak ada makamnya ditemukan sampai sekarang ya? Bukan artinya dikubur sama Tuhan. Tuhan nggak ngurusin Gimana? kuburan Musa. Tidak diceritakan, bukan artinya Tuhan yang, tapi cuman tidak diceritakan aja gitu. Jadi Tidak, makamnya tidak. sampai sekarang juga ada ketemu ya? Tidak ada Jangan. ya? Jadi kalau kita bicara soal makam, kamu baca Matius 17. Gak usah bicara makam. Coba baca Oke. Matius 17 dari ayat 1 sampai 3. Matius 17 ayat 3. 17 Ayat 3. ayat 3. 1 sampai 3, sorry. Oh, 1 sampai 3. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebelah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang Lu berbicara dengan ngapain dia. nyariin kuburan kalau Musa saja sudah ditampilkan Tuhan Yesus kepada 3 soko guru. Iya kan? Luar biasa. Nah Iya. itu kerennya Tuhan Yesus itu. Dia kan tadi aku narasikan. Kenapa aku narasikan Musa? Bahwa Allah Tuhan Yesus sendiri itu bertemu dengan Musa. Buktinya apa? Musa sendiri, Tuhan Yesus sendiri bisa membawa Musa kepada murid-muridnya. Kan keren kan? Ini kan membuktikan Iya, bahwa Yesus yang ditemui Musa di Gunung Sinai itu adalah Tuhan Yesus. Gitu. Jadi bukan Suaib. Ya. Oke. Jadi ini pendapat saya saja sih Kak. Mungkin kalau ada ketemu makam mungkin sudah pada ziarah itu bangsa Israel ke sana. Kan sangat berjasa Musa itu ya. Jadi kan yang dianggap yang berkuasa kan tetap Tuhan, bukan manusianya. Mungkin seperti itu. Iya, betul Kak. Ya. Ada lagi yang mau Ya, ditanya? terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Gata. Tuhan memberkati. Amin. Itu tuh makanya kapan hari Tuhan Yesus ketemu Nabi Syuaib. Pun bingung. Siapapun si Syuaib ini aku tak kenal. Entah siapapun dia. Gitu. Ya kan? Sudahlah. Oke, halo Alpati. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Iya Mbak, itu kalau Yesus kan sebagai Tuhan itu Mbak ya. Sebelum dilahirkan itu Tuhannya siapa itu? Jadi ya Tuhan. Sebelum dilahirkan dia Tuhan, karena Tuhan itu kan kekal. Itu. Jadi sebelum dia mengambil rupa manusia, dia Tuhan. Setelah mengambil rupa manusia pun dia tetap Tuhan. Gitu. Jadi Tuhannya orang Israel, orang Kristen, dan Tuhannya seluruh manusia di muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Sebelum dia menjelma menjadi manusia, dia sudah Tuhan dalam kekekalan. Gitu Bang. Kalau Tuhan itu kan Maha Pencipta itu Mbak. Maha. Maha. Tapi sebelum Nabi Adam itu kan belum ada nama Yesus, berarti belum ada nama Yesus itu nama kemanusiaannya, kan tadi saya bilang dia adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Yesus itu nama kemanusiaannya. Kalau Tuhan itu sendiri tidak bernama. Oh, jadi Tuhan bisa menjelma jadi manusia gitu? Bisa, kalau nggak bisa itu batu. Oh. Iya, Kenapa pasti enggak? Tuhan. Kan kata kamu tadi maha kuasa.
Berarti dia bisa menjadi seperti manusia. Bisa menjelma apa aja gitu Mbak ya. Bisa sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kehendaknya. Terus yang Kayak kamu nih Alpati. Kamu bisa makan apa aja kan? iya, Iya, tapi kan kamu bisa milih untuk nggak makan kan? iya. Nah itu. Sesuai itu kan yang di dunia kan banyak sekali itu Mbak. Mm. Banyak sekali itu makhluk ada binatang, ada manusia, ada batu. Kenapa menjalmanya cuma jadi manusia itu? Iya, karena dia hendak menyelamatkan manusia. Dia menghukum dosa dalam manusia. Karena Yesus itu menghukum dosa dalam daging. Makanya dia menjadi daging. Itu, dia mau mengalahkan manusia, mengalahkan dosa dalam tubuh manusia. Supaya dia bisa menolong semua manusia untuk mengalahkan dosa dalam daging gitu. Jadi nggak bisa berubah selain jadi manusia? Tadi saya bilang, kamu juga bisa makan tapi kan itu nggak kebutuhanmu. Ya kan Ada di dunia tujuannya, ada tujuannya kamu makan. Nah, Tuhan saya kenapa dia menjadi manusia? Ada tujuannya. Tujuannya itu tadi, untuk menghukum dosa dalam daging. Cara menghukum dosa dalam daging gimana? Ya dia jadi daging, jadi manusia. Makanya dibunuh itu kemanusiaannya. Gitu. Dia menghukum dosa itu dalam penyaliban. Gitu. Menjatuhkan hukuman atas dosa. Karena dosa itu melekat pada daging, pada tubuh manusia. kasihan dong Pak tuh Tuhan dibunuh itu Pak ya, bisa dibunuh Tuhan tuh ya. Kan dia bangkit, lebih kasihan, udah mati nggak bangkit. Lebih menyedihkan kalau manusia ini semuanya nanti mati nggak bangkit-bangkit. Lebih bagus dia mencontohkan dulu itu. Nanti kamu bisa saya bangkitkan, maka kamu pun bisa dibangkitkan. Yang kasihan itu adalah manusia yang sudah tahu Tuhan itu bisa membangkitkan dia, tapi nggak mau kamu sembah. Ini sangat-sangat kasihan sekali orang yang menuhankan Tuhan yang nggak bisa membangkitkan manusia. Itu Bang, sebenarnya. Karena memang Tuhan itu mengasihi manusia. Oh, Karena dia maha kuasa, kan dia bangkit kembali. Dan tidak mati lagi. Dia mau membuktikan kepada orang-orang, hai kamu manusia, aku yang nyembah, yang menciptakan kamu, aku yang membangkitkan kamu. Makanya dia ngasih bukti gitu. Jangan kamu menyembah ilah-ilah di dunia ini yang nggak bisa membuktikan dia membangkitkan manusia. Jadi Yesus itu, kenapa dia mati? Dia mau membuktikan kepada manusia. Seperti itu. Jadi kan banyak Tuhan di dunia ini ngaku Tuhan, bisa bangkitin, bisa ini, bisa itu, tapi itu kan omongan doang. Ya, miris kalau ada manusia percaya sama Tuhan yang nggak bisa ngebuktiin apa-apa. Itu. iya. Itu jadi Tuhan bisa jadi manusia Bisa. jadi Tuhan. Manusia nggak bisa jadi Tuhan, Bang. Jangan dibalik-balik. Ya kan? Jangan dibalik, kan tadi udah saya bilang. Manusia itu nggak pernah bisa jadi Tuhan. Tapi Tuhan bisa jadi manusia. Kenapa? Karena manusia terbatas. Dia itu Tuhan, tidak terbatas. Dia bisa menjadi apapun. Gitu. Jadi jangan disamain. Kayak abang nih. Kayak Bang Alpati ini kan manusia. Terus jadi guru. Bang Pati manusia bisa jadi guru. Tapi bukan artinya guru itu jadi Bang Pati semua. Itu kan nggak bisa. Jadi tidak boleh sama dengan gitu. Paham ya? Selain bangkit menyelamatkan manusia, Tuhan itu maha kuasa, maha pencipta. Itu yang diciptakan Yesus itu apa aja Mbak? Bisa disebutkan nggak? Tahu. Nih, Yang semua yang diciptakan Yesus apa aja? itu, Ya, ya, langit dan bumi, ya. tumbuhan, benda-benda penerang, cakrawala itu, hewan, yang terakhir itu manusia. Kita semua ini diciptakan oleh Tuhan Yesus, termasuk abang. Tapi kan abang maunya nyembah Tuhan yang lain, yang tidak bisa membuktikan bahwa dia Tuhan, gitu. Coba, kamu buktikan dulu Tuhanmu itu ada. Bisa nggak? Bisa nggak kamu buktikan Tuhanmu ada? Ya. Coba, kamu bisa buktikan nggak Tuhanmu ada? Tuhan saya ada. Bisa nggak kamu buktiin? Sebelumnya, iya, yang sebelum Yesus lahir itu kan sudah ada dunia ini, Mbak.
Saya tanya, kamu bisa nggak membuktikan Tuhanmu? Kamu bisa nggak membuktikan Tuhanmu? Saya bukan menyuruh membuktikan dunia ini. Kamu bisa nggak membuktikan Tuhanmu itu ada? Itu dulu. Bukan, ini secara nalar aja Mbak. Iya, secara nalar kamu bisa nggak membuktikan Tuhanmu? Jangan membuktikan dunia gitu loh. Nggak bisa. Ya itu kan matahari kan sudah. Saya suruh kamu membuktikan Tuhanmu, bukan membuktikan matahari. Kamu bisa nggak membuktikan Tuhanmu ada? Ada sekarang. Mana? Tuhan Mbak itu. Lah kamu dulu. Tuhan saya udah membuktikan dia ada. Datang kepada para nabi dan para rasul. Nah Tuhan kamu buktikan dulu ada nggak? Jangan ngomongin bumi, jangan ngomongin matahari. Saya suruh Iya, Tuhanmu itu membuktikan dirinya sendiri. Kalau Tuhan saya Mbak yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan Kata siapa? langit dan bumi, Kata ya, siapa? ya bukan. Kata siapa saya tanya? Kata siapa dia menciptakan langit dan bumi? Karena gini Mbak. Kata ini kan siapa? secara Saya logika. tanya dulu kata siapa? Apakah dia ngomong sendiri kepada Ya, kata manusia? saya secara logika. Loh, secara logika sebelum gimana? Yesus lahir. Bang, kalau secara logika yang menyembah Tuhanmu itu kan baru ada di abad ke-7. Itu kamu bedakan antara mulut dan perkataan aja nggak bisa. Loh, kok nggak boleh ke situ? Jangan bilang nggak boleh Kamu ke situ bedakan dong. antara perkataan dan mulut saja. Kamu aja nggak bisa bedain sifat dengan nama. Bedain dulu Kamu sifat. tidak bisa membedakan antara mulut dan perkataan. Dengar Kan ya lu- teman-teman ya, dia tidak bisa membedakan antara sifat dengan Asmaul Husna. Dia nggak tahu beda nama dengan sifat. Ini lucu. Ya, kalau kamu mengatakan sifat Allah ada 99, kalam yang mana? Bunga, kasihan sekali kamu ke sini tuh ya. Cuman mau membawa ketololanmu. Kau bedakan dulu Asmaul Husna sama sifat deh. Anda itu lucu, nggak tahu apa-apa tentang ilmu. Kau larinya kemana? Lari ke Yesaya. Jangan dong, Dek. Ya, tanggepin dulu. Kalau kamu mengatakan saya tidak bisa membedakan mulut dengan suara, kamu aja nggak bisa membedakan mana sifat dengan nama. Kasihan. Ya, kasihan kamu. Jangan seperti itu. Kalau kamu nggak bisa membedain, ya rugi dong. Gus, wah selama ini petantang-petenteng kupikir berkelas. Sekarang begini. Anda, Bedakan dulu. Saya kira Anda Bedakan hebat loh. Saya kira Anda hebat loh. Bisa Oh, main membedakan mute. nama dengan Kalau- sifat. kalau- Loh iya dong. Ngapain Jago ku main dong mute? saya. Kenapa? Ngapain ku main mute kalau gitu? Ngapain? Karena Kan saya sebentar lagi- mampu. Coba suruh Sebentar Allah lagi kok mute Islam-Islaman saya. ibadah. Coba suruh Allah mute saya. Allahmu nggak bisa. Itu kan, nah langsung aja. Saya Tuhan di dalam saya. Parah. Loh, Mbak, kamu coba bedain kalau saya dulu suruh mana Yesus- sifat dengan Saya suruh nama. Yesus bisa nggak? Sabar. Yesus Kamu ku bedain suruh dulu bisa sifat menyelam nggak Yesus? Coba kau suruh Yesus menyelam lomba. lucu kau ya. Kamu nggak bisa bedain dulu sifat dengan Allah ya. Tadi Juma sudah mengatakan Allah adalah sifat ya. Demi mengutamakan egoisnya, Juma mengatakan Allah adalah sifat. Allah adalah kalam. Allah adalah 20 sifat Allah. Kasihan. Ya, memalukan. Sangat-sangat memalukan. Tolong ya, semua yang mengaku pengikutnya Juma, ajarin dulu Juma 20 sifat Allah ya. Mulai dari wujud, kidam, kok disuruh hafal. Bedain sama Asmaul Husna. Dari sini kita udah tahu ya, Juma itu ternyata nggak bisa bedain mana sifat, mana Asmaul Husna. Kasian Juma. Lu cuman ke room gua minta koin, percuma. Ya, jadi itu ya kesimpulannya, Allah itu adalah 99 tunggal. 99 in one. Karena Juma mengatakan sifat Allah 99. Thank you. Kita lihat poinnya ya, teman-teman ya. Orang-orang botol kayak gitu tuh ngapain diagung-agungkan? Nah ya,
376 orang bilang ya 99 in one. Kita masih Tritunggal, dia 99 in one. Mantap. Juma, masa kau sih sama gua, jadi satpam aja dia. Jadi satpam dong. Ah, Juma, nggak asik. Kasihan. Keren ya, ini ada 567, berapa? 580 orang, 99 in one. Apa yang kamu merepe ini? Loh, apa kemeripik ini? Turun aja. Oke, Tanciu, Islam atau Kristen Tanciu? Halo. Halo, Juma. salam. Halo. Halo. Silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Jangan kayak Juma ya. Allah itu 99 in one. Allah adalah sifat ya. 99 in one enggak sih? Aduh. Juma diajarin dulu dong Ustadz, Gip, ajarin dong Juma. Ah, bikin malu. Oke, Dewa, Tama, siapa? Tama, silakan Tama. Kenapa lonte? Islam. Lonte Kristen. Lonte Kristen. Lonte Kristen nanti nangis, nanti minta maaf lagi. Mau dilaporin nanti nangis, minta maaf sama Juma. Aduh, kesian ya orang lonte Kristen ini. Nanti ngemis minta maaf kayak dulu. Teman-teman lihat ya, ini Islam, Bang. Abang bilang kayak gini, yang ngajarin Allah atau Nabi, Bang? Lontemu yang ngajarin, Maria yang ngajarin lonte. Ini yang ngajarin Istrinya Yusuf. Itu yang Bang ya, ini ya, itu adalah sifat Islam ya. Contoh itu kenapa? Karena bergurunya sama Juma yang mengatakan Allah 99 in one. Jadinya gitu. Ajaran Islam. Ya, kita ini biasa aja, mau dikata-katain aja selau ya kan. Yang penting nggak buka boba kayak Rifa ya. Oke, silakan Islam pasti nih. ya. Ya, silakan Islam. Mau bertanya apa Islam? Ini dengan siapa? Lonte ya? Wah, Islam sekali. Ya. Lontenya Yesus ini. Oh, bukan Bang. Rifa yang buka teteknya kemana-mana, mungkin itu kotanya Bang. Tuh. Bang, ini yang ngajarin Allah langsung Bang? Atau Nabi Anda Muhammad? Coba Bang, ini Nabi Muhammad Bang, yang ngajarin Anda. Makan babi kau. Oh, ini ajaran Islam. Keren ya, hari ini ajaran Islam kita lihat ya, dengan seksama ya, mengerikan sekali ya. Ya, kasihan loh. Ini kenapa cerminan Islam seperti ini semua ya, yang naik ya. Nih, Allahnya nggak malu ya, dengan seperti ini ya. Tolong ya, yang mana? Tolonglah. Ini Islam semua ajarannya gitu, udah berapa kali ya, Islam tuh kayak gitu ya. Coba kita naikin lagi Islam yang lainnya ya. Nih, kita naikkan. Nggak apa-apa. Kita akan semakin tahu ajaran Islam itu seperti apa, khas sekali. Assalamualaikum. Ya, silakan. Selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan. Saya ingin mengatakan di sini jangan bawa-bawa Islam. Ya. Yang tadi datang itu bawa Asmaul Husna semua loh, Bang. Ingat ya, Islam tidak pernah mengganggu orang apabila diganggu. Oh, itu tadi Islam ngapain di Bang? Indonesia Atas naik ke room saya. Siapa Bang? Ya. Oh, Kalian tiba-tiba minoritas. lupa ya.
Kamu kalau ngomong tuh berdasarkan fakta, itu dalil. Saya dari tadi ngomong di sini baik-baik. Halo Bang, tiba-tiba Islam. Bang, itu ke room saya kok kesurupan semua. Kenapa? Gimana nih? Gimana Bang Palestina? Kenapa ajaran Anda seperti ini gitu? Kalau nggak mau menyerukan bahwa ajaran Islam itu baik-baik saja, datang ke room saya tuh sopan lah. Kenapa seperti ini? Gimana Bang? Anda Islam juga kan? Malu ya? Kok di mute sih? Halo, Anda Islam atau Kristen Bang? Kita Anda Islam atau ciptakan. Kristen? Saya tanya, Palestina, Anda Islam atau Kristen? Saya Islam. Yo, Anda Saya Islam Islam. kok nggak Islam? Tapi Tadi juga semuanya naik ke room saya Islam, Anda Islam, kok nggak boleh bawa-bawa Islam? karena Anda yang memulai. Loh, Anda kan Islam, kok nggak boleh bawa-bawa Islam? Anda? Makanya saya muncul di sini, setan, perempuan setan. Hei, kamu tinggal di mana sih? Wah, Islam. Kamu jangan Islam, pancing. gimana Islam? Islam nggak pernah mengganggu orang. Gimana Islam? Wah, Islam itu nggak pernah mengganggu orang. Bentar, kapan saya ganggu Anda? Anda datang ke Oh iya rumah jelas saya apa? terganggu dong, kecuali dengan agama Anda. Agama kamu itu agama pagan, ingat. Agama Anda Sesuai itu agama ajaran Paulus. Anda ya, Pak. Sesuai ajaran Anda ya, An-Anfal ayat 12 ya. Kelak akan aku timbulkan ketakutan di hati mereka, maka tebaslah leher orang kafir dan potonglah ujung-ujung jarinya. Ini ajaran Islam. Iya kan? Anda nyari alamat saya kan? Iya kan? Benar nggak? Ini ajaran Islam loh. Udah bang. Abang mau nyuruh Sherlock mau ngapain? Mau melakukan An-Anfal ayat 12, mengamalkan An-Anfal ayat 12 bang. Keren kali ajaran Islam ini, sangat hebat. Yang mana bang? Ya, selamat siang. Gimana ini? Abang mau mengamalkan juga nggak ini? An-Anfal ayat Halo, 12. selamat siang. Ya, selamat siang. Anda Islam atau Kristen? Islam, Mbak, Islam. Islam. Ya, Lagi-lagi Islam. Jadi gimana saya nggak mau bawa Islam? Mbak, kalau buka room, kalau mau diskusi yang baik-baik, jangan menghujat, nggak baik. Loh, apa hujatan saya, Bang? Waliyadin. Oke, apa Jadi hujatan agama saya? Apa agamamu. hujatan saya? Itu banyak Apa tadi. hujatan saya, Bang? Banyak tadi bilang Apa Islam satu aja? begini, Satu, nggak boleh. Satu. Kita sama orang Islam, saling menghargai agama orang lain. Tunjukin dulu satu hujatan saya. Satu. Apa? Itu tadi bilang Apa hujatan banyak saya? kamu bilang tuh Islam ini Apa Islam satu? itu. Sebutin satu. Sebutin satu. Kalau misalnya berdebat tidak mampu dengan ilmu Sebutin akal hujatan Anda, saya. Islam dengar ya. Sebutkan hujatan saya apa? Satu aja. Cepet. Apa? tadi kamu bilang Islam begini, Islam begitu. Loh, An-Anfal ayat 12 benar nggak? Yang tadi naik ini semuanya saya tanya apa Islam? Perkataannya apa? Kotoran boleh. semua. Itu ajaran Mau Islam. Ini Islam. Kita hidup Bang, kalau kamu memang ngomong lakum dinukum waliyadin, ada orang Islam yang ngata-ngatain saya tadi ya, lonte apa segala macam. Kok diem aja bang? Kalau memang, sebentar bang, kalau memang Islam itu ajarannya baik, itu yang tadi naik menghina saya ya, yang Islam Karena Anda yang semua. memulai. Emang saya mulai apaan? Emang SPBU mulai dari nol. Wow, jangan gitu dong. Jangan di mute, Sekarang saya tanya Anda, apa hujatan saya? Coba. Iya, kalau mau berdebatlah dengan baik, cari jalan yang benar. Bang, menurut kau ada orang naik ke room saya ngata-ngatain saya lonte, itu apa bang? Islam loh bang yang ngomong. Rum ibu ini untuk berdebat. Loh, dari itu tadi apa bang? Islam tadi yang menghujat saya, kau nggak nasehatin. Saya nggak ngomong apa-apa, kok kau bilang aku yang hujat? Kepalamu di mana? Hah?
ibarat yang mute. Hah? Ya, kau bang, minimal kalau kau Islam bang, yang ngata-ngatain saya itu tuh yang menghujat, bukan saya, botol. Ya yang menghujat jangan dinaikin. Lah, lu di sini ngapain ngatain malah mitnah gua yang menghujat. Tapi kan Mbak bilang Islam gini, Islam begitu. Loh, memang itu. Tadi saya tanya, Anda Islam. Setiap apa yang Anda omongin ya itu keluar dari mulut Islam. Jangan dilihat lah kalau lagi ngomong ya Mbak ngomong saya dengar gitu. Jadi kamu nggak bisa membuktikan saya menghujat. Nggak bisa. Kasih. Wah, benar. Kalau kamu nggak bisa membuktikan saya menghujat, ya jangan bilang saya menghujat dong. Bikin malu. Ya, di room saya ini udah kelihatan banget ya. Omongannya itu kotor, ngancem. Ya itu memang karena kalian menggambarkan itu ajaran kalian. Habis Jumatan kerasukan. Ya teman-teman ya. Nih, kok saya dapat peringatan ya Sherlock. Ini ada peringatan untuk saya. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Dikencengin tap-tapnya. 99 in 1 ya, kata Gurunda Juma. Oke, silakan Fahri. Silakan apa dulu ini Mbak? Ya, selamat sore. Selamat siang. Silakan apa Mbak? Apa, bro? Ya, mau temanya bertanya apa naik dulu? ke room saya mau ngapain? Ya namanya orang masih dipersilakan. Temanya apa? Enggak ada. Udah, turun aja kalau nggak bertema. Sherlock mau GoFood. Itu ya teman-teman ya. Jadi apa yang kalian narasikan itu mencerminkan iman kalian. Itu mencerminkan ajaran kalian. Saya udah mengingatkan berkali-kali, jangan kalian ini menjadi alatnya iblis. Jangan jadi alatnya iblis untuk apa? Menghujat saya. Kamu yang mulai. Saya mulai dari mana? Dari nol. Orang itu ya naik ke room saya persilakan bertanya tentang iman saya. Kok saya yang mulai? Kamu yang nanya, kamu yang sakit hati. Ada-ada aja. Janganlah gitu. Kurujak kau nanti naik. Ada Asyarif, silakan. Bertanya nih. Islam ya? Islam bang. Ya. Oke, silakan bang, nanya. Menandakan Yesus. Ya. Betul tak? Betul. Bisa nggak dibuktikan dia bukan manusia? Dia Tuhan yang jadi manusia bang. Iya, bisa nggak dibuktikan bukan manusia? Dia Tuhan dan manusia. Yang saya minta, bisa nggak dibuktikan dia bukan manusia? Ya, dia keduanya, dia Tuhan dan manusia. Ya, kalau keduanya bisa nggak dia sekarang jadi manusia? Loh, dia sudah jadi manusia, makanya 2000 tahun yang lalu dia mati Gimana dan sekarang bangkit. dia? Kalau di manusia? Di sorga. Di dunia ini kan dia pernah datang ke dunia. Iya, 2000 tahun yang lalu dia kan sudah membuktikan dia Tuhan dan manusia. Itu kan 2000 tahun yang lalu, yang saya tanyakan sekarang. Oke. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan saya sudah membuktikan, coba buktikan dulu Allahmu bang. Dia adalah Allah yang berkuasa. Itu saya udah jawab. Saya kan udah jawab. Sekarang kalau Tuhan saya sudah membuktikan, sebentar bang. Kalau Tuhan saya sudah membuktikan dia adalah manusia dan Allah dengan cara mati dan bangkit. Coba sekarang buktikan Allahmu itu maha kuasa. Yohanes 3:57. Dengar dulu. Kalau Yesus kan sudah pernah membuktikan sekali. Allahmu buktikan dulu dia pernah mati dan bangkit.
Membuktikan dia Tuhan. Coba, siapa yang dia bangkitin lah minimal. Nggak usah dulu mati. Siapa yang sudah dia bangkitkan dari tahun 600 sekian? Ayo, dari abad ke-7. Coba buktikan dulu Allahmu ini pernah membangkitkan satu orang. Ayo, silakan. Masa Tuhan saya mulu yang buktikan? Tuhanmu kapan hari? Coba. Nah, ini ya, si Palestina yang tadi sok-sokan tadi. Tiba-tiba dia typing penyembah berhala, tengok kan? Nah, ini Islam ini di atas lain, di bawah lain. Coba itu tengok Palestina tadi yang naik tadi. Hah? Islam di atas kau sok-sokan, di bawah kau busuk. Borsik akasilomon sude borsik. Coba bang, buktiin dulu dong Allahmu itu adalah Tuhan bang. Yohanes 5:37. Tuhan tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar suaranya. Allahmu. Kenapa kamu bisa Itu lihat bukan Tuhan? Tuhan bang. Itu bukan Tuhan bang, itu Allah bang. Coba baca sekali Iya, lagi. tidak bisa dilihat. Dari mana Baca kau bisa sekali lihatnya? lagi. Itu Allah bang, bukan Tuhan. Kau ngerti nggak bahasa Indonesia bang? Iya, Allah tak bisa dilihat. Jadi Allah berbeda dengan Tuhan. Itu kan tulisannya Allah. Kok kau ganti jadi Tuhan dek? Yesus dari apa dia? Tuhan. Yesus itu Allah dan Tuhan. Allah. Kalau keilahiannya itu nggak bisa dilihat dek. Kemanusiaannya yang bisa dilihat dek. Nah sekarang kalau Allahmu adalah Tuhan, buktikan dulu dong. Minimal satu orang yang bisa dia hidupkan. Ayo. Masa Tuhan saya sudah membuktikan Tuhanmu belum? Tuhan saya tidak dapat dilihat manusia. Ya minimal dia Orang buktikan yang dulu bisa satu didengar. orang yang bisa dia bangkitin. Coba. Kalau kamu bisa Minimal. buktikan wujud akalmu, Minimal Allah mau buktiin dulu pernah menghidupkan bisa satu nggak kamu orang. buktikan wujud akalmu? Wow. Bisa lah bang. Akal saya ini berwujud bang. Akal saya berwujud. Tunjukkan Dengan wujudnya, saya akalmu. mengajar. Ini saya lagi mewujudkan akal saya bang. Dengan saya mengajar menjawab pertanyaanmu. Ini saya mewujudkan akal saya. Apa akalmu? Coba tunjukkan. Wujud akal saya itu adalah ajaran. Suara yang kau dengar ini ajaran bang. Ini wujud akal. Bentuk. Suara saya ini ada bang. Wujud itu artinya ada. Bisa ditangkap dengan indera pendengaran, bukan penglihatan. Nih. Gimana sih bang? Oh ngerti nggak arti wujud? Wujud itu artinya ada. Bisakah wujud dari akal saya kamu saksikan? Bisa dengan mendengarkan. Itu loh. Tunjukkan. Kok panca inderamu Wujudnya. memangnya ada berapa sih bang? Panca inderamu ada Wujudkan. berapa sih? Coba tunjukkan wujud akalmu. Itu kan udah kau dengar bang. Itu kan udah kau dengar bang. Mana wujudnya? Jadi Saya keberadaan itu wujudnya suara bang. tidak melihat wujud akalmu. Aduh. Turun. Botol kali kok. Suara itu wujud loh. Suara itu wujud ada. Makanya bisa ditangkap oleh indera pendengaranmu. Ah ya Tuhan, ada ya orang kayak gini ya. Kalian ini apa cuman punya indera itu satu doang ini? Nih, biji mata doang kah kalian punya? Gak punya yang lain kah? Astaga. Ya, keberadaan wujud itu teridentifikasi dengan 5 indera kalian. Ini masing-masing indera ini mengidentifikasikan adanya sesuatu. Keberadaan wujud. Kalian belajar di mana sih? Kalian manusia nggak pernah belajar kah? Gak ada yang pinter ya? Agak lain ya kalian semua ya. Aduh ya Allah ya Tuhan. Dikatakan berotak kok nggak berakal.
Dikatakan berakal kok nggak mikir. Selamat siang. Siang. Ya. Boleh nanya nih. Boleh lah, Islam itu kan, Bapak Islam kan? Tunggu bentar. Jelas, karena saya Oh tidak iya, menuhankan Islam itu manusia. memang kapasitasnya bertanya, harus bertanya Islam. Kalau enggak Enggak sanggup. harus. Tuhan Kristen Oh, kenapa enggak. manusia kayak saya? Gimana? Tuhannya Kristen manusia kayak saya. Kentut juga, makan juga. Iya, kan dia menjadi sama seperti manusia. Seperti saya. Tapi Bang, saya mau tanya Bang, loh, Nggak usah tanya, Tuhan Anda kayak saya. Gak level. tapi Bang, Tuhan saya mau manusia. nanya Bang, Anda Iya. nggak berdosa kah? Gak. Yang menuhankan sama orang itu. Mati ya berdosa. bateraiku. Halo. Ya, halo. Oke, Abang itu lahir dari perawan atau dari ibu Anda yang sudah dinikahi sama bapak Anda? Loh, kok lari ke saya? Saya tanya Tuhan Anda manusia apa enggak? Loh, tadi kan Anda bilang Anda sudah seperti Tuhan saya. Saya tanya, kalau Tuhan saya, Firman yang menjadi manusia yaitu Yesus, dia kan mengambil kemanusiaannya dari perawan. Anda lahir dari perawan Bukan tidak? mengambil, memang manusia. Anda lahir dari perawan tidak? Saya tanya dong. Coba Anda lahir dari perawan tidak? Iya. Itu karena bapak-bapak. Saya tanya Anda lahir dari perawan tidak? Ya enggak lah, asalnya Udah perawan. beda. Bedanya dari Udah mana? beda deh. Saya punya lato-lato, Tuhan Anda punya lato-lato. Oke. Anda bisa Iya. menghidupkan orang mati tidak? Yang menghidupkan orang mati bukan hanya Yesus aja, banyak. Siapa? Ilmu Anda di mana sih? Siapa? Ingin ilmu gratis dari saya. Syekh Abdul Qadir Jailani aja, keturunan Nabi Muhammad SAW, bisa kok menghidupkan orang mati. Kenapa dia Nah, tidak dituhankan juga sama Kristen? mana? Wah, harusnya viral Coba dong ini. buka di Google ya. Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, Ah, siapa nama yang dia hidupkan, Bang? Coba, boleh saya tahu? Abdul, coba ketik di Google. Syekh Ya, Abdul yang Qadir dihidupkan Jailani. si Abdul itu siapa namanya, Bang? Apa nih Abdul? Coba lagi. Iya, siapa yang Bicaraannya dihidupkan? gak jelas, pembicaraannya gak Iya, jelas. siapa kok jadi yang apa? dihidupkan? Di Siapa yang situ. dihidupkan? Abdul Jailani tadi. Yang menghidupkan orang mati hanya itu saja. Ya, siapa selain dia? Siapa Kurang selain dia? pengalaman orang. Nah, siapa Elia. selain dia, Bang? Apa? Siapa yang tadi Abang bilang siapa Kalau yang cuma menghidupkan orang mati banyak Tuhan. Iya, siapa? Berarti ya? Coba siapa? Loh, Anda kok bodoh amat apa bodoh sok bodoh Dijawab bodoh? dong. Tadi Anda bilang siapa? Tadi Anda bilang siapa? Abdul Jailani, betul? Coba saya ulang, Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba ulangi pembicaraan saya. Syekh Coba. tadi itu Satu, menghidupkan ya, orang satu. mati. Itu Nabi Anda kenapa nggak dihidupkan, Bang? Loh, kalau Tuhan Anda menghidupkan orang mati, kenapa sibuknya? Mending Syekh Abdul Jailani Kenapa tadi jadi nabi. dihidupkan sama Tuhan? Temboknya aja tidak dituhankan sama lo. Kalau anak itu Tuhan, pelit amat sama mboknya aja tidak bisa dihidupkan. Tuhan Anda itu Kalau dia bisa menghidupkan orang, kenapa tidak dihidupkan Muhammad? kenapa mboknya? Mboknya Gini Yesus. loh. Kalau si Syekh tadi bisa menghidupkan, Yesus Tuhan, kenapa mboknya Nabi nggak dihidupkan? Dijawab. Kenapa Maria tidak dihidupkan? Dijawab dulu. Kenapa Dijawab dulu. si Syekh itu tidak menghidupkan Nabi Muhammad aja? Kalau Yesus Tuhan, mboknya mati. Udah. Ya, nggak ada isinya kau Nabi Cece. Coba, daripada dia menghidupkan orang yang nggak penting, mending dihidupkan itu nabinya. Kosong. Yang naik room saya ini kenapa ya kayak gitu semuanya? Nggak konsisten ngomongnya. Syekh Abdul Jailani, dia bisa menghidupkan orang. Nabinya dong dihidupin, baru keren.
Oleh Tuhan kan siapa yang bisa menghidupkan Nabi Muhammad? Sekarang saya mu'alaf. Ayo, hidupkan dulu Nabi kalian. Nggak bisa dihidupkan apa? Halo, halo Kipeng. Dengan energi dari Red Bull, kita pikul dengan soy, ringannya hati, dan cincin dengan baik. Anak-anak apa? Wah, bukan Habib kena racun King Cobra. King Cobra kena racun Habib. Nih masuk ke room saya kenapa pada stres semua ya? Assalamualaikum Agatha. Jangan yang dimuti Agatha. Agatha ini mau tanya ini Agatha ya. Agatha pasti kenal ya, itu si Nabi ke-26 itu Paul Zhang ya. Seperti kita ketahui setiap nabi ini kan memiliki keistimewaan ya. Kalau baginda Muhammad beliau memiliki 10 keistimewaan. Kira-kira mungkin Agatha tahu ya apa keistimewaan daripada si Nabi ke-26 Paul Zhang ini ya, sehingga beliau mendelautkan diri sebagai nabi. Kalau keistimewaan baginda Muhammad jelas, dan jika kita menghafal saja 10 keistimewaan ini tentu kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan ya. Salah satunya kita terhindar ya dari musibah, rumah kita terhindar dari musibah kebakaran dan pencuriannya. Intinya dijauhkan dari dijauhkan dari semua musibah ya, jika kita juga menghafal 10 keistimewaan baginda Muhammad. Saya juga ingin ya, kalau memang Paul Zhang ini memiliki keistimewaan, saya juga ingin menghafalkan keistimewaannya. Insya Allah mungkin ada barokah yang kami dapatkan. Jadi nggak ada Bang buah Agatha ya itu keistimewaan daripada si Paul Zhang ini ya? Nggak ada. Kalau baginda Muhammad ya, kalau Agatha mau tahu ya, ada 10 ya, ada 10 keistimewaan. Bahkan jika kita menghafalkan 10 keistimewaannya ini, tentunya kita akan dihindarkan dari malapetaka ya. Rumah kita tidak akan terbakar dan kecurian ya. Pokoknya segala musibah akan terhindarkan ya. Jadi itulah mengapa kami ya dianjurkannya untuk menghafalkan 10 keistimewaan daripada baginda Muhammad. Mungkin teman-teman di bawah juga ingin menghafal yang mendapat saudara saya ya, kaum muslimin muslimah yang ingin menghafalkan. Yang berikut saya sebutkan ya 10 keistimewaan baginda Muhammad. Yang pertama, beliau tidak pernah mendapat mimpi basah. Yang kedua, beliau tidak pernah menguap. Segala binatang selalu mendekat kepada baginda Muhammad. Beliau tidak pernah dihinggapi lalat. Beliau ini juga ketika berjalan di siang hari tidak memiliki bayangan. Baginda Muhammad juga ini beliau bisa melihat ke depan dan ke belakangnya. Beliau hatinya tidak pernah tidur ya. Beliau hatinya selalu tersadarkan. Dan juga yang terakhir ini, beliau
sudah dikitan atau disunat sejak dalam kandungan. Itulah 10. Satu lagi, ketika berdiri di majelis itu kedua bahunya itu selalu kelihatan lebih tinggi daripada yang lain. Demikianlah 10 keistimewaan baginda Muhammad. Insya Allah orang yang menghafalkannya ini akan terhindar dari musibah kebakaran dan pencurian dan musibah lainnya. Alhamdulillah, saya undur diri, saya mohon pamit. Semoga saudara-saudara kita sibuk saja menghafal ini. Insya Allah pahala yang kita dapatkan daripada kita naik ke rum-rum oten yang tidak berguna. Naik ke room oten yang nggak berguna, tapi dia naik ke room yang nggak berguna. Masya Allah. Oke, silakan Allah. Silakan. Halo Allah. Halo. Silakan bro. Mau bertanya apa bro? Di unmute bro. Shalom Bapak Ibu Saudara, terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Barusan disampaikan oleh mereka yang bicara di video barusan. Ada apologet Kristen bersama dengan beberapa orang yang ingin mengetahui tentang iman Kristen, ya, termasuk Juma, ya. Kita sudah dengarkan apa yang mereka narasikan, dan kita juga sudah dengarkan apa yang menjadi jawaban daripada Agatha atau apologet Kristen terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka, ya. Sangat-sangat luar biasa, dan pastinya ya banyak poin yang menjadi berkat dalam kehidupan kita, ya. Dalam hal ini menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita, memberikan kita pengertian-pengertian baru, dan pastinya banyak hal yang menjadi pengetahuan bagi kita dari apa yang mereka bicarakan. Mari kita ambil sisi positifnya, dan tentu hal-hal yang tidak memberkati kita tentu kita tidak hiraukan, gitulah. Jadi dalam Tuhan, mereka membahas tentang Allah, ya, apakah Allah ini punya sifat atau tidak, ya. Misalnya Juma dan apologet Kristen di video tadi membahas tentang sifat Allah, apakah Allah ini punya sifat, dan Juma mengatakan Allah ada 99 sifat, sementara di dalam Kristen sendiri sifat Allah itu tidak terbatas, ya, karena Allah itu maha kuasa. Hanya saja Allah itu tidak berdosa, ya. Allah itu kudus, Allah itu suci, ya. Nah, sifat Allah di dalam kekristenan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya. Kita tidak bisa menjangkau tentang Allah, ya. Dan pertanyaan lain yang mereka sampaikan, siapa sih Yesus Kristus, ya? Kenapa orang Kristen, ya, kemudian menuhankan Yesus Kristus, ya? Dan sebenarnya pertanyaan ini sudah sering dijawab oleh apologet Kristen, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat percaya kepadanya, ya. Pertanyaan lain, kenapa orang Kristen menyembah Yesus? Ya, jawabannya karena Yesus adalah Tuhan. Sebagaimana Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah Sang Firman atau Allah yang datang dari sorga, yang mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia untuk menyelamatkan manusia itu sendiri, ya. Oke, saudaraku dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara, langsung tulis di kolom komentar yang ada di bawah, ya. Mohon tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar
yang memuji memuliakan nama Tuhan dan komentar yang memberkati kita sekalian ya. Dan terus saya ingatkan untuk buat saudara untuk tidak lupa tekan tombol like dan juga tekan tombol share atau bagikan video ini kepada banyak orang melalui grup-grup saudara supaya apa? Supaya menjadi berkat bagi mereka, sehingga melalui video ini banyak yang merasa terberkati, banyak yang akhirnya mengenal bahwa Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, artinya tidak seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus sebagaimana dicatat di dalam Alkitab ya. Dan juga bantu tekan tombol subscribe-nya, tombol loncengnya juga supaya video terbaru dari channel ini sampai ke beranda saudara, dan channel ini berkembang satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus di atas kerajaan sorga ya. Lalu saudara dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita untuk tetap semangat menjalani hari-hari kita. Tentu banyak hal yang diperhadapkan dengan kita, banyak hal yang menjadi situasi kita, entah itu sukacita atau duka cita. Tetapi yang terpenting, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa pertolongan Tuhan indah pada waktunya di setiap kita, di setiap hidup kita yang berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video ini menguatkan iman kita, menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, memberkati kita, menuntun kita, dan memberikan kita kasih karunia-Nya dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.